Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 22042271. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 di mata kuliah Teori Sosial dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Selina. Di pertemuan pertama itu ada pengantar teori sosial. Teori sosial merupakan kumpulan konsep, gagasan, dan pemikiran yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Teori ini lahir di hasil pemikiran para ilmuwan sosial, mencoba meneliti, dan menganalisis hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Interaksi tersebut dapat terjadi dalam keluarga, lingkungan, tempat tinggal, sekolah, tempat kerja, maupun dalam organisasi sosial. Dari interaksi tersebut, muncul berbagai pola hubungan sosial yang kemudian mempelajari dalam teori sosial. Oleh karena itu, teori sosial berfungsi sebagai alat untuk memahami bagaimana masyarakat bekerja dan bagaimana hubungan antara individu terbentuk. Teori sosial juga membantu menjelaskan mengapa suatu masalah sosial bisa terjadi, seperti kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, ketimpangan sosial, dan perubahan budaya. Dengan menggunakan teori sosial, para peneliti atau akademis dapat menganalisis penyebab suatu masalah secara lebih mendalam sehingga mendapat ditemukan solusi yang tepat. Selain itu, teori sosial juga membantu memahami proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perubahan tersebut bisa mempengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, maupun perkembangan pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, teori sosial menjadi dasar penting dalam berbagai ilmu sosial, termasuk ilmu administrasi publik. Selanjutnya, di pertemuan pertama, yaitu materi kedua, ruang lingkup teori sosial. Ruang lingkup teori sosial sangat luas karena berkaitan dengan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Teori sosial tidak hanya mempelajari hubungan antara individu, tetapi mempelajari hubungan antara kelompok sosial, lembaga sosial, serta struktur yang membentuk masyarakat itu sendiri. Salah satu ruang lingkup utama teori sosial adalah mempelajari struktur sosial. Struktur organisasi merupakan pola hubungan yang terbentuk dalam masyarakat, seperti hubungan dalam keluarga, hubungan dalam dunia pendidikan, hubungan ekonomi, serta hubungan dalam pemerintah. Struktur sosial ini menunjukkan bagaimana masyarakat tersusun dan bagaimana setiap bagian pemilik peran tertentu. Selain itu, teori sosial juga mempelajari lembaga sosial yang ada di masyarakat. Lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan agama, ekonomi, dan politik memiliki fungsi yang penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Setiap lembaga memiliki aturan, norma, dan nilai yang harus diikuti oleh anggota masyarakat. Ruang lingkup teori sosial juga mencakupi pembahasan mengenai perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan kebijakan pemerintah, maupun perubahan nilai pada pola pikir masyarakat. Perubahan tersebut dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya di pertemuan 2 ada manfaat teori sosial dan dalam administrasi publik. Teori sosial memiliki peran yang sangat penting dalam bidang administrasi publik karena berkaitan dengan pengelolaan pemerintah dan penyelenggaraan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah perlu memahami kondisi sosial masyarakat agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Salah satu manfaat teori sosial dalam administrasi publik adalah membantu pemerintah dalam memahami karakteristik masyarakat. Setiap masyarakat memiliki latar belakang sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan yang berbeda. Dengan memahami kondisi tersebut, pemerintah dapat merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, teori sosial juga bermanfaat dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam pembangunan suatu daerah, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan teori sosial, pemerintah dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat serta menentukan program penggunaan yang tepat. Teori sosial juga membantu dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik. Melalui teori sosial, pemerintah dapat menilai apakah salah satu kebijakan sudah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Hal ini penting agar program yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, teori sosial juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aparatur pemerintah yang memahami kondisi sosial masyarakat akan lebih mudah memberikan pelayanan yang baik.
adil, dan merata kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya di pertemuan 3, materi terakhir yaitu teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional merupakan salah satu teori penting dalam ilmu sosial, memandang masyarakat sebagai salah satu sistem yang berdiri di balik berbagai yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam teori ini, setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Menurut teori ini, masyarakat dapat dianalogikan seperti sebuah sistem dalam tubuh manusia. Setiap organ dalam tubuh memiliki fungsi masing-masing, tetapi semuanya saling bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi dengan baik. Tentu juga dengan masyarakat, setiap lembaga sosial memiliki peran tertentu dalam menjaga stabilitas masyarakat. Lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan pemerintahan memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling berkaitan. Keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi pertama bagi individu. Pendidikan berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan pemerintah berfungsi mengatur kehidupan masyarakat melalui aturan dan kebijakan. Teori struktural fungsional juga menjelaskan bahwa nilai, norma, dan aturan yang ada di dalam masyarakat memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban sosial. Jika setiap anggota masyarakat menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, maka keseimbangan sosial dapat terjaga. Namun apabila salah satu bagian dalam sistem sosial tidak menjalankan fungsi dengan baik, maka dapat terjadi gangguan dalam masyarakat. Misalnya jika lembaga pendidikan tidak berjalan dengan baik, maka kualitas sumber daya manusia dapat menurun dan dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.